Shalom guys, welcome back to the darkness of Catholicism. Ada video baru dari Allegro yang ini, di mana dia mencoba untuk membantah alur retorika, apologetika dari saya, yang sebenarnya saya mirroring dari narasi dia. Semua kesalahan logika yang dia serang di dalam narasi saya, sebenarnya adalah serangan terhadap kesalahan logikanya sendiri. Misalnya dia mengatakan saya manipulasi emosional yang sangat mencolok. Dia nggak sadar dia yang seperti itu. Nah, mari kita mirroring lagi. Kita analisis sumber mendasar kekeliruan analogis, kekeliruan logika, dan gaya retoris yang manipulatif khas Allegro. Saya senang sekali dia tanggapi dan dia bantah apa yang saya sampaikan, yang sebenarnya saya mirroring dari narasi dia sendiri. Tanpa dia sadari sebenarnya membantah saya adalah sama dengan membantah kebodohannya sendiri. Video ini pun sama, saya akan mirroring apa yang dia sampaikan. Oke, yang pertama, asumsi mendasar yang salah. Katolik sama dengan 1, Protestan 40.000 sekte saling bertentangan. Tuduhan seperti ini bukan argumen, tapi sebuah labeling absolutis, absolut, tanpa dasar historis atau teologis. Sebelumnya, semua orang tahu, reformasi terjadi karena kesalahan institusi Roma Katolik. Ada banyak kesalahan mereka. Contohnya salah satu mereka itu menjual surat pengampunan dosa. Pengampunan dosa yang diberikan cuma-cuma diperjualbelikan. Tapi Allegro dan kawan-kawan mencoba untuk mencuci tangan dengan cara membedakan antara keputusan institusi dengan tindakan pejabat yang bertindak berdasarkan keputusan institusi. Allegro malu mengakui kelemahan historis itu memang bersumber dari hakikat institusional yang bermasalah. Dan sebaliknya, Protestan sendiri nggak pernah mengklaim kesucian. Protestan mengklaim hanya firman yang suci dan tidak bisa salah. Katoliklah yang selalu mengklaim diri suci, padahal kan enggak. Terbukti toh, ada banyak keputusan konsili yang dilakukan itu jahat dan bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi menyangkal itu, jangan samakan antara pejabat-pejabat kami dengan institusi kami. Itu ibarat mengatakan pembantaian orang Yahudi di Jerman itu kesalahan Hitler, bukan Nazi. Saudara-saudara, kesalahan-kesalahan keputusan konsili dan keputusan paus dalam sejarah adalah kesalahan institusi Roma Katolik. Karena mereka bertindak berdasarkan keterikatan antara diri mereka sebagai pejabat dengan diri mereka sebagai hukum tertinggi institusi Roma Katolik. Rupanya bukan saya yang keliru kategori, tapi Patrice Allegro lah yang mencoba untuk memisahkan kategori. Padahal, moral pribadi paus dan institusi Roma Katolik itu nggak bisa dipisahkan, meskipun bisa dibedakan. Karena paus adalah hukum tertinggi, bahkan lebih tinggi dari kitab suci. Kalian nggak bisa menyangkal bahwa keputusan paus sebagai paus nggak selaras dengan integritas institusi. Kalau para pemimpin gereja Protestan buat dosa, pribadi mereka nggak terikat dengan integritas institusi, prinsip institusi. Karena Protestan nggak pernah mengatakan bahwa para pemimpin Protestan itu seperti magisterium Katolik yang nggak bisa salah. Kan kalian mengklaim ada 3 yang infalibel dalam Katolik, yaitu Alkitab, magisterium, dan tradisi suci. Inkuisisi itu keputusan magisterium. Ada keputusan konsilinya. Sebaliknya, coba tunjukkan sidang gereja Protestan mana yang memerintahkan pembantaian. Nggak ada. Ingat, Protestan tidak memandang para reformator atau pemimpin gereja Protestan sebagai representasi kebenaran seperti kalian memandang para pejabat kalian, magisterium kalian adalah representasi dari kebenaran. Bagi Protestan, setiap pejabat pemimpin gereja yang berdosa itu adalah dosa pribadi dia, dosa moral dia, itu di luar sidang gerejawi Protestan. Sedangkan dosa dalam sejarah Katolik adalah dosa institusi Katolik. Karena baik pembakaran, pembantaian, semuanya ada data institusinya, ada keputusan konsilinya. Jadi memang benar, kita nggak bisa mengatakan bahwa Yesus mengajar yang salah hanya karena Yudas berkhianat. Karena Yesus nggak pernah memerintahkan Yudas berkhianat. Tapi institusi Roma Katolik kan secara resmi memerintahkan perang salib dan inkuisisi. Lantas, mau menyangkal itu sebagai kesalahan institusi dan aib bagi institusi? Come on. Kemudian Allegro mengatakan bahwa saya itu bangga dengan Protestan yang gak punya hierarkis.
Padahal nggak demikian. Saya nggak bangga seperti itu. Maksud saya adalah Protestan tetap punya struktur, tapi nggak fasis, nggak Marxis. Struktur dari Protestan itu berprinsip kolegalitas, bukan totaliter seperti kepausan. Pun sudah mengklaim punya otoritas, tapi tetap ada inkonsisten dan perpecahan di dalam internal Katolik itu sendiri. Bahkan Katolik itu lahir dari sebuah perpecahan kan, perpecahan pada abad ke-11 karena mau mengklaim otoritas atas seluruh gereja yang lain. Beda kalau Protestan itu bukan perpecahan. Protestan itu adalah reformasi, membawa kembali umat Allah kepada firman. Nah, kalau abad 11 itu perpecahan, ya. Itu dikarenakan paus di Roma, uskup di Roma ya, lebih tepatnya, itu ingin jadi paus, ingin jadi bapa semuanya begitu. Oleh karena misi itu, terpecahlah timur dan barat. Nah, buah apa yang mau kita harapkan dari gereja yang lahir dari hasil kehausan kekuasaan yurisdiksi seperti itu? Kemudian, Allegro terus memfitnah bahwa orang Protestan bisa menafsir Alkitab sendiri dan telah melahirkan puluhan ribu denominasi yang secara teologis saling bertentangan. Tapi Allegro tidak akan pernah menemukan orang Protestan saling mengutuk secara institusional atas perbedaan yang ada. Disiplin gereja Protestan tetap berlaku, tapi tidak ada dengan kekerasan. Yang berbeda sekunder, kami berdebat, tapi nggak pernah saling mengutuk. Tetap saling mengakui dan saling merangkul dalam kebersamaan esensial. Beda dengan Katolik, perbedaan yang tidak esensial pun dikutuk. Orang baca Alkitab pun dibunuh. Orang Kristen yang nggak tunduk pada paus dibakar, saudara. Dianggap bidat, dianggap heresi dan sebagainya. Dan Patris Allegro adalah salah satu kepingan yang sedang berguling-guling dan merayap-rayap mencari-cari otoritas gerejanya yang hilang di antara kepingan yang antah berantah entah kemana. Tetap termehek-mehek mencari otoritas yang hilang. Nah, itu asumsi mendasar Allegro yang salah. Kemudian ada kesalahan logika. Banyak sekali Katolik biasanya logikanya itu sudah salah. Yang pertama, false dilemma atau dikotomi palsu. Jika Protestan salah, maka Katolik pasti benar. Padahal dua-duanya bisa aja salah atau satu benar karena alasan kebenaran firman. Menjatuhkan satu pihak tidak otomatis membenarkan pihak lain. Yang kedua, strawman argumen. Allegro menyangkal argumen saya soal gereja sejati dan kesatuan di dalam iman kepada Kristus, lalu mendistorsinya menjadi karikatur, seakan Protestan menginginkan kesatuan organisasi hierarkis di bawah para reformator dan bukan di bawah paus. Protestan kemudian dianatema, artinya masuk neraka, karena lebih memilih berada di bawah Martin Luther, Calvin, Zwingli, dan lain sebagainya, dan tidak di bawah paus. No, Allegro, itu bukan representasi yang jujur. Protestan menolak kesatuan di bawah paus tidak berarti menginginkan kesatuan di bawah para reformator, karena para reformator pun menunjuk pada Yesus. Tapi rupanya paus tidak suka Yesus jadi saingan. Paus maunya Yesus tetap jadi pemimpin yang vakum, supaya paus tetap jadi wakil yang kerja dan atur gereja sesuka hatinya. Fungsi wakil apa, teman-teman? Bekerja di saat ketua yang utama nggak aktif. Tapi maaf, menurut Alkitab, Yesus aktif dan terus menyertai orang percaya sampai pada akhir zaman. Yang ketiga, ad hominem Allegro. Kata-kata seperti jungle of Protestantism, ya, 40.000 denominasi, Protestan heresi, Protestan tafsir bebas, Protestan bingung, semua itu bentuk ad hominem kepada Protestan. Bahkan kepada saya pribadi, Patris Smith benci gereja Katolik, Patris Smith taring ompong, dan banyak lagi yang lain. Saya pribadi nggak mengeluh, tapi sekali saya balas, sakit sedikit langsung mengeluh Allegro. Patris Smith ad hominem. Romo ini ya benar-benar dewasa dia. Cara Romo yang mengeluh dengan mirroring saya dari cara Romo menyerang Protestan itu nggak memperkuat posisimu, malah sebaliknya memperlihatkan kelemahan Katolik. Romo bilang Protestan itu lemah. Saya balik balas, Katolik lebih lemah lagi. Nanti Romo balas, Patris Smith ad hominem bilang Katolik lemah. Bagus sekali ya. Dewasa sekali Romo ini ya. Ada juga ya Romo seperti ini di bumi ini. Yang keempat, menuduh saya melakukan hasty generalization
atau kesalahan induksi yang mengambil contoh sejarah kelam seperti Inkuisisi dan perang Katolik, menjadikan itu bukti bahwa Katolik berasal dari iblis. Allegro mengatakan bahwa ini bukan logika, tapi propaganda emosional saya. Lalu dia kemudian langsung berkata dengan cara yang sama, Luther dan Calvin juga melakukan Inkuisisi. Benar-benar dewasa rumo ini ya. Tapi begini beda Luther dan Calvin ya, beda. Luther dan Calvin gak pernah memimpin sidang gereja Protestan resmi dan menetapkan inkuisisi atau perang apapun itu, tidak pernah. Tidak ada. Kalau ada, berikan saya buktinya di mana. Berikan kepada saya di mana ada hasil sidang Protestan yang dipimpin oleh Luther ataupun Calvin yang menetapkan secara kolegial bahwa suatu golongan adalah bidat dan harus diinkuisisi. Nggak ada tuh. Katoliklah yang melakukan keputusan institusional seperti itu. Jadi kalau saya katakan institusi Katolik berasal dari iblis karena melakukan kejahatan, ya itu bukan generalisasi Jangankan itu, keputusan pelarangan membaca Alkitab, keputusan membakar John Wycliffe, membakar Jan Hus, membakar Tyndale, semua itu dilakukan bukan atas nama pribadi tapi atas nama institusi Roma Katolik. Pada saat yang sama, silakan cari satu keputusan sidang Protestan yang menetapkan seseorang bidat, dan kemudian dengan wewenang sidang itu menyerahkan bidat itu untuk dieksekusi. Tidak ada. Nothing. Sidang-sidang Protestan murni membahas ajaran yang benar dan kasih. Ya. Kalau ada pribadi Protestan melakukan kejahatan, itu kesalahan pribadi dia, bukan institusi gereja Protestan. Romo masih belum paham lagi perbedaan ini? Yang kelima, circular reasoning. Allegro sering berkata, Katolik Roma adalah gereja yang sejati. Saat ditanya, mana buktinya? Apa yang dia jawab? Karena kami berkata, Katolik Roma adalah gereja yang sejati. Tidak pernah benar-benar memberikan bukti teologis dan historis di mana kesejatian dari Roma Katolik ini. Nggak pernah. Malah kalau kita belajar sejarah, kita akan menemukan banyak sekali aib-aib institusi ini yang sulit hati kita untuk mengatakan bahwa institusi ini adalah gereja yang sejati. Sulit, teman-teman. Yang berikut, gaya retorika yang manipulatif, bahasa hiperbolis dan emosional. Protestan bikin perpecahan, tidak taat pada otoritas, tidak menghormati Maria, tafsir bebas, curi Alkitab Katolik, heretik, sola scriptura kudeta gereja, dan lain sebagainya. Semua itu disampaikan Allegro bukan untuk menyampaikan kebenaran Katolik yang dia yakini, tapi untuk menghipnotis penonton dan umat kaum Katolik dengan kemarahan seorang Romo yang kehilangan otoritas atas setiap jiwa orang Kristen. Kemudian simbolisasi dangkal. Allegro mengeluh saya memakai gambaran seperti ilalang dan gandum dari Matius 13. Menuduh saya manipulatif dan menyamaratakan semua Katolik sebagai ilalang. Padahal kalau kita cek kembali video-videonya, dialah yang selalu berkata-kata buruk tentang Protestan dan bahkan banyak menggunakan teks secara salah untuk menuduh macam-macam terhadap Protestan. Semua itu manipulasi sarkasme murahan sebagai pengganti argumen Allegro. Waktu saya katakan kutukan konsili Tren adalah kentut dan busuk, itu adalah pantulan emosi yang kamu berikan kepada Protestan selama ini dengan semua argumen emosionalmu yang geli-geli itu. Orang seperti Anda ya Romo, bahkan gereja seperti gereja Anda, Katolik itu, memang gak perlu lagi dibantah dengan argumen yang berkualitas Saya hanya perlu membalikan emosi dan argumen Anda kepada Anda sendiri, supaya ketika Anda mengeluh atas argumen saya, penonton akan tahu bahwa saya hanyalah mirroring dari argumen Anda sendiri, dan ketika Anda mengeluh terhadap diri Anda sendiri. Sudah hampir 3 tahun ini, serang Protestan bertubi-tubi dengan segala macam falasi. Saat di mirroring langsung mengeluh. Luar biasa Anda ini ya. Kemudian Allegro yang sudah masuk perangkap saya dan terus berperang dengan boneka sawah yang dia ciptakan sendiri, bahkan memukul cermin boneka yang saya pasang di belakang boneka sawah yang dia buat, dan karena dia sudah capek, Allegro akhirnya mengeluh dengan saya yang menggunakan gaya apologetika mirroring kepada dia. Allegro belum pernah kan mendengar istilah apologetika mirroring. Ini istilah yang saya ciptakan sendiri, khusus untuk melawan orang-orang seperti Anda. Ya. Ada apologetika presuposisi, apologetika klasik. Nah ini
apologetika jenis baru. Saya yang pertama kali gunakan istilah ini, ya. Kalian jangan lupakan itu. Sampai ke depan, kalian akan mengingat ada istilah apologetika mirroring yang saya buat khusus melawan orang-orang seperti Allegro. Dasar-dasar jenis apologetika ini banyak. Cocok untuk melawan orang gak punya logika seperti Allegro, supaya membiarkan dia berkelahi dengan dirinya sendiri. Karena ketika Anda berkata argumen saya gak punya basis rasional, tidak punya basis historis, dan yang tersisa hanyalah kemarahan emosional dibungkus sarkasme, tanpa Anda sadari, begitulah diri Anda sendiri, Romo. Karena sekali lagi, alur narasi saya itu adalah mirroring narasi Anda. Kalau mau belajar, saya bisa kasih tips, ya, tips sedikit untuk kalian belajar bagaimana apologetika mirroring itu bekerja. Caranya adalah kalian harus melihat argumen lawan. Kalau argumennya bagus, kalau argumennya berkualitas, maka jangan pakai jenis apologetika ini. Jangan bermirroring, yang nggak bisa. Kalau argumennya bagus, tapi kalau argumennya jelek, amburadul dan orangnya stonewalling ya, juga wasar argumen gitu, argumen ad nauseam juga, maka jenis apologetika mirroring ini akan sangat efektif melawan dia. Karena alih-alih Anda menyusun argumen yang berkualitas untuk menjawab serangan dia, Anda pakai aja narasi dia sendiri. Anda balikan ide-ide yang dia serang dengan bentuk serangan balik, dengan alur argumen dia sendiri, yang akan membuat dia terjebak pada kebingungan mau bantah apa lagi, yang pada akhirnya dia akan lari pada menuduh ad hominem, menuduh strawman, menuduh banyak lagi falasi-falasi yang akan dia tuduh ke kita. Padahal ya sebenarnya itulah kesalahan-kesalahan logika yang selama ini dia sendiri lakukan, ya. Good job, Romo. Good job. Anda terjebak dengan kebodohan Anda sendiri. Ya, karena memang Romo selama ini hanya memoles kebencian dengan kosmetik retorika, Romo. Gak ada argumen, Romo ini. Gak ada. Klaim semua. Dongeng semua. Data gak ada. Minim literasi, Romo. Yang berikutnya, Allegro itu menganggap penganiayaan kepada Protestan itu gak tentu membenarkan doktrin Protestan. Allegro mengatakan bahwa para martir dari Protestan itu bukanlah karena kebenaran absolut. Menurut Allegro, kematian para Protestan yang dibunuh oleh Katolik itu ibarat pembom bunuh diri di agama lain. Tapi teman-teman, mari lihat apa dasar pembunuhan yang dilakukan Katolik pada Protestan. Protestan hanya ingin mengakui Yesus Kristus sebagai kepala gereja, hanya ingin menjadikan Alkitab sebagai yang infalibel, dan hanya ingin meyakini bahwa keselamatan datang lewat iman kepada Yesus Kristus. Protestan dibunuh karena hal-hal itu. Sekarang pertanyaannya, apa yang salah dari ajaran-ajaran itu? Salahkah kalau ada orang hanya mau mengatakan Yesuslah kepala gereja? Salahkah kalau orang Protestan mengatakan hanya Alkitab yang gak bisa salah? Salahkah kalau kami menyatakan bahwa kami diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus? Salahkah? Menurut Katolik itu salah. Karena Katolik memang berasal dari iblis. Gak suka orang hanya mau mengakui Yesus sebagai kepala gereja. Gak suka orang hanya mengakui Alkitab yang gak bisa salah. Gak suka orang hanya mengakui keselamatan datang dari Yesus melalui iman kepadanya. Kemudian, Allegro mencoba untuk menutupi dosa dengan menunjuk dosa pribadi yang dia manipulasi sendiri. Dia mengatakan pembakaran penyihir oleh Calvin. Pertanyaan saya, di mana? Di mana Calvin membakar penyihir? Ya, saya sudah hampir 9 tahun ini belajar Calvin. Dari tahun 2017 saya belajar Calvin. Sampai sekarang saya belajar Calvin terus. Di mana Calvin bakar penyihir? Gak ada. Calvin adalah seorang penafsir ulung. Dikala dia melakukan kerja tafsir, dia menafsir Keluaran 22 ayat 18 yang berbunyi, seorang tukang sihir janganlah engkau biarkan hidup. Calvin berkomentar tentang ayat itu, bahwa dalam konteks umat Allah di masa itu, di masa Keluaran ya, tukang sihir harus dimusnahkan karena mereka mencemarkan ibadah sejati kepada Allah. Nah, komentar itu kemudian dipakai sebagai legitimasi bagi pemerintah untuk membunuh para penyihir di kota Jenewa khususnya. Jadi Calvin tidak pernah memerintahkan atau memimpin sidang atas keputusan dirinya bahwa penyihir harus dibunuh. Protestan di Jenewa itu masih minoritas, bahkan di
ukuran dunia Holy Roman Empire saat itu yang masih sangat berkuasa. Mengatakan Calvin membunuh penyihir itu adalah simplifikasi bahkan fitnah yang berlebihan. Kala itu Jenewa mengeksekusi para penyihir juga berdasarkan pengaruh dari kebencian Holy Roman Empire kepada para penyihir, bukan karena Calvin, ya. Kemudian mengenai penganiayaan Katolik di Inggris, apakah itu penganiayaan Protestan terhadap Katolik atau penganiayaan raja Inggris kepada Katolik? Berbeda ya. Jangan campur baurkan kesalahan pribadi raja dengan Protestantisme. Keputusan Raja Inggris melakukan persekusi kepada Katolik itu bukan masalah teologis, itu masalah personal. Raja Inggris sakit hati, hidup pribadinya alias pernikahannya terlalu diatur oleh Paus. Lalu dia menganiaya umat Katolik. Pemisahan gereja Katolik di Inggris menjadi gereja Anglikan dan Raja Inggris sebagai kepala gereja ganti Paus adalah dampak, bukan isu utama. So, ada urusan apa Protestan dengan penganiayaan Katolik? Gak ada urusan. Itu masalah Raja Henry, bukan Protestan punya salah itu. Keturunan Raja Inggris yang harus minta maaf, bukan gereja Protestan. Kemudian mengenai skisma internal evangelikal, Allegro mempertanyakan kapan minta maaf. Allegro menggunakan sudut pandang Katolik untuk menilai perbedaan dan pertentangan di dalam tubuh Protestan sendiri. Menggunakan kata skisma evangelikal sebenarnya menunjukkan orang-orang gak paham bagaimana sejarah perbedaan teologi di dalam Protestan. Protestan tidak saling kutuk dan Protestan tidak membuat sidang untuk melakukan persekusi. Persekusi sering terjadi oleh karena hasutan dan provokasi pribadi. So, menuntut permintaan maaf institusi Protestan adalah hal keliru karena kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak pernah atas dasar keputusan institusional, melainkan masalah moral pribadi dari oknum-oknum Protestan, dan hal itu gak pernah dibenarkan dalam sejarah. Kalaupun ada institusi Protestan pernah meminta maaf atas persekusi kaum Anabaptis yang juga dipersekusi Katolik, itu bukan permohonan maaf atas nama institusi, tetapi permohonan maaf atas nama mereka di masa lalu, yaitu oknum-oknum yang terafiliasi dengan gereja-gereja Protestan di masa lalu di tubuh Protestan yang seringkali masalah-masalahnya bukan hanya persoalan teologi, tapi juga ada persoalan politik dan sebagainya. Protestan sendiri secara institusi tidak pernah ada keputusan sidang gereja Protestan yang secara institusional atau komunal semacam konsili-konsili Katolik melahirkan inkuisisi atau persekusi. Nggak pernah. Nggak ada satupun sidang Protestan yang melahirkan persekusi. So, membandingkan kesalahan institusi Katolik Roma dengan kesalahan oknum-oknum dalam sejarah Protestan, itu adalah perbandingan yang tidak apple to apple. Kejahatan oknum Protestan adalah kejahatan oknum Protestan, sedangkan kejahatan institusi Roma Katolik adalah kejahatan institusi Roma Katolik karena lahir dalam keputusan-keputusan magisterium Roma Katolik. Paham kan? Teman-teman, tuduhan-tuduhan oleh Patrice Allegro, serangan-serangan Patrice Allegro yang menyerang Protestan justru membuktikan bahwa Protestan terlalu bersih untuk difitnah. Allegro mengisi waktu luangnya sebagai Romo dengan terus-menerus menyerang Protestan, menghabiskan hari-harinya mau berbicara tentang Protestan, bukan tentang katekismus gereja Katolik. Dan itu ironisnya, konfirmasi terselubung bahwa dalam dirinya, dia tahu siapa Protestan yang sesungguhnya, yang cukup kokoh untuk ditaklukkan, cukup fresh untuk dilemahkan, cukup murni untuk difitnah. Good job, Patrice Allegro. Dan saudara-saudara, begitulah Patrice Allegro di atas mimbar digitalnya sebagai bukan pewarta Katolik, tapi sebagai orator kemarahan, provokator bagi Kristen Indonesia, ya, menjual sarkasme dengan harga kebenaran. Dia bukan menggugat ajaran Protestan, melainkan mencaci bayangannya sendiri. Karikatur yang ia lukis dari frustasi, bukan dari studi. Di balik semua kutipan klaim-klaim kosong mereka yang digelembungkan dan retorika yang dibumbui dendam terhadap reformasi Protestan, kita tidak menemukan gereja yang sejati melalui Allegro.
melainkan gemah dari luka yang belum sembuh dan obsesi terhadap otoritas hilang yang tak bisa dia ikhlaskan begitu saja dari benaknya. Ironisnya, semakin Allegro menuduh dan menyerang Protestan macam-macam, semakin dia mengakui gereja Protestan terlalu besar untuk usia 500 tahun sehingga sulit untuk terus dia abaikan. Terlalu mudah umur Protestan yang sudah mencapai angka 1,2 miliar padahal baru 500 tahun. Sedangkan Katolik yang mengklaim sudah 2000 tahun tapi masih stuck di 1,4 miliar. Bikin Allegro lebih gelisah lagi dengan pertumbuhan yang sangat cepat itu dan terlalu sulit untuk dibungkam, bahkan sudah dengan segala cara. Dulu dengan cara pembantaian, saat ini ya dia mau lakukan dengan cara memfitnah dan menyerang setiap hari setiap jam. Dia pikir caranya berhasil, padahal cara dia hanya akan semakin membongkar aib-aib Katolikisme itu sendiri. Good job Padre ya. Lanjutkan karena saya baru mulai.